wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi kognitif, sensasi, dan atensi. Pikiran manusia adalah sebuah sistem organ komputasi disusun oleh sektor alam untuk memecahkan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari, khususnya untuk memahami dan memanipulasi objek binatang, tumbuhan, maupun objek orang. 1. Sensasi dan persepsi. Proses awal yaitu sensasi dan persepsi. Apa itu sensasi? Sensasi yaitu deteksi awal terhadap energi dari dunia fisik. Kemudian ketika sudah mulai diproses, pemrosesan informasi inilah yang disebut sebagai persepsi kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Melibatkan proses interpretasi informasi sensoris. Sistem sensoris terdiri atas reseptor dan neuron-neuron yang saling terhubung dengan panca indera. Sistem visual merupakan sinkron sensoris yang paling kompleks. Persepsi dipengaruhi oleh struktur pengetahuan yang individu, pengalaman, hipotesis sebelumnya, dan sama halnya dengan sinyal sensoris itu sendiri. Proses perseptual adalah proses bagaimana kalau melakukan deteksi dan interpretasi dari sinyal sensoris ditentukan oleh kita. Serta pengetahuan yang tersimpan di memori menjadi sebuah pengetahuan. Persepsi berasal dari bahasa Latin dari kata perceptio atau percipio, adalah tindakan menyusun, mengenai, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Persepsi bukanlah penerimaan saraf secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran. Perbedaan persepsi dan sensasi. Perbedaan adalah halusinasi. Kalau sensasi hanya berupa kesan sesaat, stimulus baru diterima otak dan belum diorganisasikan dengan stimulus lainnya, dan ingatan yang berhubung dengan stimulus tersebut. Sedangkan persepsi tidak hanya sesaat, tetapi bahwa suatu objek atau suatu suara atau informasi tertentu sudah memiliki informasi tertentu di dalam otak kita yang sebelumnya sudah dipelajari, atau lebih mudahnya bahwa persepsi itu dikaitkan dengan pengalaman yang penuh kita rasakan dengan ingatan kita, sedangkan sensasi itu hanya sesaat saja. Jenis persepsi visual yang kita lihat, persepsi auditory berdasarkan yang kita dengar, persepsi peradaban yang melalui kulit kita, penciuman, pengasapan, selektif, keinginan yang kita yang sudah diseleksi. Proses persepsi yang pertama, terjadinya stimulasi alat indera, kemudian stimulus alat indera diatur, setelah itu stimulus alat indera dievaluasi, ditafsirkan. Persepsi manusia dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan 1. Objek atau lingkungan fisik, 2. Manusia atau lingkungan sosial. Komponen dalam persepsi: 1. Seleksi, yaitu proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar. Intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. 2. Interpretasi, yaitu proses pengorganisasian informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. 3. Interpretasi dalam persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. 1. Faktor internal, fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan, suasana hati. Faktor eksternal, ukuran dan penempatan dari objek atau warna dari objek-objek, keunikan dan kekontrasan stimulus, intensitas dan kekuatan dari stimulus, motion atau gerakan. Fungsi sensoris. Ekstraksi informasi eksternal mengikuti hukum parsimoni. Jumlah informasi sensoris yang tak terbatas, kemampuan kognitif. Tingkat tinggi yang terbatas dalam memproses informasi, hanya penggalan-penggalan kecil petunjuk sensoris yang terseleksi diproses lebih lanjut sebagai tempat penampungan sementara informasi untuk diproses lebih lanjut. Mekanisme seleksi informasi yang menonjol dan selaras dengan struktur pengetahuan individu. 5. Isu utama tentang atensi. 1. Pemrosesan otomatis. Banyak proses rutin yang sangat familiar sehingga butuh atensi. 2. Kapasitas pemrosesan dan selektivitas. Kita bisa memperhatikan sebagian informasi atau petunjuk, namun tidak semuanya. 3. Kontrol. Kita memiliki kendali terhadap stimuli yang kita inginkan. 4. Kesadaran atau consciousness. Perhatian membawa peristiwa masuk ke dalam kesadaran. 5. Neuroscience kognitif. Otak dan CNS merupakan support anatomis bagi atensi, sama halnya dengan kognisi. Pemrosesan otomatis. Jadi pemrosesan otomatis ini terjadinya tidak melalui struktur berpikir lewat central root atau root sentral, tapi bisa jadi melalui peripheral root atau root peripheral yang memang terkenal dengan pemrosesan informasi yang bersifat lebih impulsif atau reaktif. 3. Karakteristik proses otomatis. 1. Proses otomatis muncul tanpa atensi, terlepas dari intensi atau tujuan yang disadari. Contoh, lebih mudah mengenali kata perawat setelah melihat kata dokter. 2. Proses otomatis tersembunyi dari kesadaran. Priming effect merupakan area ketidaksadaran, tidak perlu proses berpikir. 3. Proses otomatis mengkonsumsi sedikit atau tidak sama sekali menggunakan sumber daya sadar atau tanpa usaha. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.